Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Kita akan bahas sekarang adalah, bisakah pemimpin memimpin dan melayani pada saat yang sama? Memimpin dan melayani pada saat yang sama. Terus terang, telah terjadi kesalahpahaman secara umum tentang peran pengikut adalah melayani dan peran pemimpin adalah dilayani. Padahal memandang ini sebagai konsep kepemimpinan sangat keliru. Banyak calon pemimpin, mereka tergiur ke dalam fasilitas khusus yang menantinya dan meremehkan harga yang harus dibayar dalam diri seorang pemimpin. Jika mereka berfokus pada keuntungan di dalam memimpin, mereka jadi pribadi yang melayani diri sendiri. Jika kita ingin menjadi pemimpin yang terbaik dan kita bisa melakukan itu, betapapun kecil bakat kita bisa mengembangkan jiwa kepemimpinan kita, karena pemimpin sebenarnya harusnya melayani. Nah, menjadi pemimpin yang melayani, kabar baiknya itu adalah pilihan. Yang dibutuhkan untuk melayani orang lain dalam kendali kita adalah satu. Kita harus tahu, melayani orang lain adalah masalah sikap. Leon E. Gorman dari LL Bean, Leon A. Gorman dari LL Bean mengamati, melayani adalah jenis aktivitas yang dilakukan setiap hari, terus-menerus, tidak ada habisnya, tidak kunjung padam, dengan tekun dan penuh kasih. Jadi, sahabat Mr. Sorchan, pertama dan terutama, melayani adalah perkara sikap. Dan melayani itu menular. Jika kita melayani orang lain dengan baik dan anggota tim kita beralih melayani dengan baik, hal itu akan memotivasi mereka. Dan itu akan menciptakan siklus positif. Yang kedua, melayani orang lain adalah masalah motivasi. Robert Key Greenleaf, pendiri Robert Key Greenleaf Center for Servant Leadership, mengatakan, pemimpin yang melayani sesungguhnya diawali dengan melayani, bermula dari perasaan alamiah yang mendorong seseorang untuk melayani dan melayani lebih dulu. Jika kita menjadi pemimpin yang mempunyai motivasi melayani orang lain, tim kita, perusahaan kita, company kita, organisasi kita cenderung akan tetap di haluan yang benar. Yang ketiga, melayani orang lain adalah masalah nilai. Jika kita menghargai orang lain, kita pasti ingin melayani dan menambahkan nilai dalam hidup mereka. Semua hal yang kita raih sebagai pemimpin sangat ditentukan
oleh orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Tanpa mereka, keberhasilan kita sebagai pemimpin sangat terbatas. Setiap hari, perusahaan, organisasi bertanggung jawab atas pemborosan besar di dalam bisnis, yaitu pemborosan potensi manusia. Jika kita bisa mengembangkan orang lain dan membantu mereka masuk atau menemukan zona kekuatan, semua orang di tim kita akan menang. Jadi sebenarnya konsep memisahkan antara melayani dengan memimpin, konsep tersebut tidak benar. Landasan dasar dari kepemimpinan efektif sesungguhnya adalah melayani. Sikap kita terpancar jelas dalam semua gerak-gerik dan tingkah laku kita. Pemimpin yang baik memandang peran mereka sebagai pelayan, fasilitator, penambah nilai, dan pembawa sukses. Tapi mereka melakukannya tanpa banyak bicara, tanpa banyak keributan. Jadi sebenarnya tidak ada pemisahan antara memimpin dan melayani. Karena kepemimpinan adalah melayani. Salam untuk menggali potensi kepemimpinan di dalam jiwa kita, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.